Di sini nggak bakalan ada yang berani sama saya. Kan Karena belum sini saya adalah buktikan. daerah kekuasaan saya. Belum saya buktikan. Silakan buktikan. Oke, satu. Oke. Tadi inilah perempuan banyak ngomong sama kita. Benar ya? Cicik. Ya, oke, silakan. Benar ya? Saya tunggu. Oke. Saya akan datang lagi, sahabat, untuk malam besok. Besok malam, ya, saya akan datang lagi. Maka saya akan membawa warga. Kalau sampai saya dapat membawa warga, dia tidak tobat, maka dia harus keluar dari wilayah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat Umi Nifah di Umi Nifah official dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, ini adalah malam kedua yang dimana Umi berjanji bahwa akan membawa masyarakat kampung wilayah sini untuk membuktikan siapa penunjuknya. Tapi saya pikir-pikir orangnya sih mau diajak ke sini. Dan kemarin saya akan membawa Haidar, sahabat. Untuk saat ini, karena saya kalau sampai membawa orang kampung, ini akan semakin ricuh nanti, akan semakin ramai di sini, akan mengundang orang-orang kampung yang lain. Karena di sini ini, sahabat, informasi yang saya dapat, ada sebagian yang mendukung si anak Gaidua ini, Davi apa Divi ya, nggak tahu namanya itu siapa ya. Dan yang separuhnya lagi itu menentang keras. Tapi apa? Mereka akan main kroyok, main hantam, pukul hantam ya, satu sama lain. Di antara yang lain mendukung, di antara yang lain tidak mendukung. Jadi orang yang memberikan informasi itu sekarang saya simpan di pondok. Karena apa? Takutnya dia ancam ya. Anak ini bisa melakukan apapun karena memang dia punya uang. Taulah ya, orang yang punya uang itu maka disitulah akan berkuasa. Dia merasa punya uang sehingga merasa dia bisa menundukkan orang-orang kampung, tapi dia tidak sadar bahwa tidak semua orang kampung itu ikut dia. Sahabat, daripada kita itu lama-lama, ayo kita sambil jalan. Dan kebetulan sekarang itu sunyi, bisa di-shot mungkin ya, di jalan-jalan itu sunyi, di perkampungan nggak ada orang satupun. Nah, dengan kedatangan Gio sama keluarga besar Thoriqul Jannah, sahabat, ada saya, ada Ustadz Hafid, ada Bang Radit ya, bahkan ada Mas Ryan, semua ikut andil ke sini sehingga ada beberapa warga yang awalnya mendukung itu ketakutan. Nah, sekarang itu saya akan langsung menuju ke sana. Antara berhasil dan enggak terserah. Gitu. Kok saya tahu? Awas kameramen. Ada apa lagi nih datang-datang ke sini lagi? Maaf Mas, saya kesini sih orang baru ya. Cuman ingin main-main aja dengan sekarang itu kan, nggak tahu lah. Kita untuk niatnya silaturahim aja Mas. Mungkin cari tempat yang nyaman untuk duduk mungkin ya, biar bisa komunikasi yang baik ya mungkin Mas Riki ya. Mas Riki, mungkin duduk ya Mas ya. Iya. Duduk ya, boleh ya? Boleh. Ya, Mas, saya kan kemarin malam datang ke sini, ke rumahnya Mas Daniel. Nah, saya datang itu karena inisiatif saya sendiri. Ada laporan-laporan dari warga. Kok bisa kenal sama Mas Daniel, sama bos? Saya, bos sampean? Itu bos saya. Bos dalam sampean berarti kerjanya sama Mas Daniel itu tadi? Ya intinya saya ini, ya makanya di sini selalu saya jaga. Oh. Karena tadi Mas bilang jaga itu jaga Mas Danielnya. Iya. Kenapa harus dijaga? Ya untuk wilayah sini kan memang dalam kekuasaan kita ini, dalam kampung ini. Kenapa? Oh, berarti setiap wilayah itu ada kekuasaan-kekuasaan gitu. Soalnya bos saya itu suka ngasih saya uang buat beli minum, buat beli rokok. Oh. Jadi saya yang jaga mereka. Berarti Masnya kerja sama dia. Saya nggak kerja, cuma dikasih uang. Oh gitu, Iya. dijatah bulanan. Enggak Ya, bulanan, setiap tiap hari hari lah. dikasih. Oh, tiap hari. Setiap hari dikasih. Tugasnya apa aja? Cuma Ya, jagain cuma aja. gini ya, kalau dibutuhkan ya kita datang, kalau enggak ya kita standby di base camp. Tetap jaga. Iya. Mas, menurut sampean dia itu udah berapa lama sih kayak gitu Mas? Kayak gitu, kayak gimana ya Bu? Maksudnya kayak gitu? Kalau dari kabar yang saya tahu sih, saya nggak pernah mendalami lah kalau untuk pribadinya bos. Jadi kemarin itu banyak memang yang kesini itu kayak katanya geng, ada hubungan kayak gitu. Tapi saya nggak pernah. Ya memang karena dia kan bos saya.
Jadi saya nggak berani ingin tahu urusannya dia yang terlalu dalam kan, saya nggak berani. Intinya saya dikasih uang, saya merasa tercukupi. Kalau untuk pribadinya saya nggak akan tanya lah, nggak berani lah, pasti dia marah. Oh gitu. Terus dia kerjanya apa sih kok bisa sampai bayar sampai? Nah itu kan Dia punya pekerjaan perusahaan. di luar ini kan masih ada bisnis lain. Oh, dia punya usaha. Ya kalau usaha apa itu kita kurang Nggak tahu, tahu nggak apa. tahu, nggak tahu Yang lah. penting sampai Intinya dibayar ya, aja. penting saya saya dikasih uang. tercukupi. Mas, biasanya pasti sampean dengar sih. Maaf Mas ya. Yang terjadi hal-hal yang seperti itu pasti ada sebab musabab Mas. Dan bukan berarti orang yang udah menyimpang itu tidak bisa disadarkan. Ya tujuan saya datang ke sini itu sebenarnya baik gitu. Jangan sampailah kesempatan kita yang cuman sesaat ini terus terjerumus. Siapa sih orang yang selalu ingin berbuat dosa terus, kan nggak mungkin tuh Mas. Nah, saya simpati sekali, kasihan, apalagi dia kan masih muda, masa depannya masih panjang. Kok bisa-bisanya sampai terjerumus seperti itu? Apakah nggak ada orang terdekatnya yang maksudnya datang untuk menasehati Mas selama sampai kerja sama Kalau dia? itu Nggak sih ada. urusan Nggak ada yang berani. urusan bos Nggak ada yang saya. berani. Nggak ada yang berani. Jadi kemana-mana cuma berdoa aja. Dia itu kan anak buahnya banyak. Oh gitu. Iya. Jadi yang dipekerjakan bukan cuma sampai yang Bukan, jadi di bawahan kita itu masih banyak. Hmm, Jadi kita misalnya kurang personil, kurang orang ya kita ada Panggil. lagi. ada banyak. Bahkan dia mampu untuk membayarnya. Mampu. Memang kaya ya. Kalau uangnya memang banyak, Banyak kita ya? nggak mau tahu itu bisnisnya apalah, Mm-mm. anu apa. Yang penting kita itu merasa tercukupi. Tercukupi. Di saat butuh sampean ada. Ada. Mas Vicky, menurut kamu di saat ada saudara kita yang posisinya menyimpang seperti ini, apakah kita biarkan atau kita harus secepatnya ambil tindakan lagi, walaupun kayak kemarin kita ibarat kata gagal? Menurut sampean gimana sesama laki-laki? Ambil tindakan aja Umi, Ambil soalnya menyimpang itu. Ya, masalahnya ini kok susah untuk dinasihati. Bahkan dianya sendiri, alhamdulillah ya, Masnya nih bisa diajak ngobrol baik-baik. Maaf Mas ya, kenapa sampean bisa ngobrol baik-baik kayak Ya gini? ini kan Enak saya ya? mengingat sama apa ya? Mm-mm, Saya kan juga punya ibu. mm-mm. Jadi saya ingat kalau sama orang perempuan kita tuh ya biasa, kalau dianya bagus ya kita ya gimana, kita harus bisa mengimbangi. Menempatkan. Tapi kalau sesama pria, sama-sama laki-laki, kalau dia memang, kalau kita kan diutus untuk menjaga keamanan. Mm-mm. Kalau istilahnya laki-laki yang datang, dia Kita kan juga pastinya bisa kan kasar. ngomongnya kan kasar. Oh gitu. Pasti kita juga bisa kasar. Apa Masnya nggak ada pekerjaan lain selain ini Mas? Kalau Mas kerja kayak gini kan sama halnya dengan mendukung gitu. Tapi bagi kami itu selama kurang lebih 3 tahun kita itu merasa happy, merasa Happy dengan nyaman, pekerjaannya itu. happy. Jadi kita itu bebas, Gitu mau ya? iya, Nggak ditekan, nggak ada tekanan Nggak ya. ada Cuman tekanan. kalau marah kan wajar, kita resiko bekerja. dimarahin. Kemarin udah marah-marah besar itu. Ada kemarin yang kesini Memang dia kenapa? bawa kamera Ada kayak ada gitu. yang kesini bawa kamera. Terus kenapa? Gimana reaksinya? Saya marah. kepo-kepo ya. Gimana? Di saat dia ada kamera kayak gitu Ya gimana? kita Marah? nggak bisa Terus jaga marah. jadi dimarahin. Jadi kita ya dipukul pasti, dicaci maki pasti. Segitunya. Kan Karena nggak kan- enak kerja sampai dimain pukul. Kenapa nggak kerja di tempat lain aja Mas? Tapi orangnya itu baik. Oh orangnya baik. Baiknya itu kan ya itu. Setiap hari Meskipun kita habis itu merasa dipukul, tercukupi. habis dimarahi, tetap dikasih uang sama mereka. Oh tetap Sama dikasih bos. uang. Mas Vicky mungkin sampai coba kita ambil tindakan apa coba? Minta solusi sama Masnya deh. Coba gimana Mas Vicky? Madu Rukyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Rukyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. Mas, kalau saya mau datang ke rumahnya, mau diantar nggak, Mas? Memangnya Ibu ada kepentingan apa mau ketemu ibu saya? Saya cuman prihatin aja. Sesama manusia, namanya sekeras-keras hati manusia, ibarat kata batu, kalau ditetesi sama air pasti lama-lama akan berubah. Maka kewajiban kita jangan pernah capek dan lelah untuk saling mengingatkan. Kalau yang kayak gitu, karena saya tanya agamanya apa, Islam, berarti kan saudara kita. Saya menganggap sesama saudara, maka kewajiban kita untuk saling mengingatkan. Selagi itu masih ada waktu dan kesempatan, maka tugas kita tidak boleh capek dan tidak boleh lelah untuk terus mengingatkan sampai benar-benar dia mendapatkan hidayah. Kalau memang saya paksa bagaimanapun, kalau Allah belum memberikan hidayah, memang susah. Tapi siapa tahu dengan ikhtiar ini dia bisa menjadi pelantaran mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mas. Maka dari itu saya ingin Mas tuh bisa mengantarkan saya. Siapa tahu dengan Mas mengantarkan saya ke situ dengan baik-baik, dia mau terima baik-baik dan bisa lulu. Itu aja tujuannya, Mas. Gak ada yang lain. Ini semisal nanti saya mau ngantar, saya nggak harus tahu sama bos itu bisa Bang? Berarti dari belakang sampean pura-pura Intinya kan nganter. Dari kemarin kan Ibu sudah pernah ketemu sama beliau. Jadi semisal nanti, karena kalau untuk detik ini dan seterusnya itu apa ya istilahnya, yang mau ingin ketemu sama beliau itu sangat susah. Ah, maka dari itu adanya sampean sekarang, ya gimana Mas Piki? Kalau kita minta antar aja langsung, biar dia yang ngantarkan. Menurut kamu gimana? Bagus itu Umi. Ya, gitu. Kalau semisal saya antar dari jauh, agar kita kena marah-marah lagi gimana? Cuma tunjukin rumahnya aja. Tapi orangnya ada nggak di sekarang itu? Kalau jam segini kemungkinan dia pasti ada. Ada ya? Berarti sampean tahu jam berapa dia pergi, jam berapa dia di rumah. Berarti Ya, sampean tahu ya? tahu. Karena memang resiko dia sebagai pekerja kalau sampai taunya ada yang nganter, kan dikira pengkhianat nanti. Menurut saya biarkan aja diantar dari jauhan ya. Yang penting kita tetap ikhtiar. Masalah dia mau sadar atau enggak ya, itu haknya dia. Tugas kita ya untuk tetap ikhtiar mengingatkan. Gitu aja ya. Iya. Yaudah Mas, antar aku yuk. Iya. Yuk kita jalan ke rumahnya yuk. Agak kejauhan Mas Vicky. Sahabat, kenapa ini preman dulu? Alhamdulillah sahabat. Di sini Umi membawa kembang kantil, yang dimana ini adalah pengasihan sahabat, bisa untuk pengasihan, terutama sama lawan jenis. Dia akan luluh, tunduk, patuh dengan perintah kita. Tapi ingat, kamu memiliki kembang kantil ini ada bacaannya sahabat. Bacaannya nanti akan Umi ijazahkan setelah kalian memiliki yang namanya kembang kantil. Sejahat apapun suami kamu, sejahat apapun pasangan kamu, sejahat apapun, sekeras apapun sama kamu, dengan memiliki kembang kandil, insya Allah ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan luluh, dia akan patuh. Tapi ingat, di saat dia luluh, dia patuh, satu hal, jangan disalahgunakan, karena ini hanyalah pelantaran. Yuk sahabat, kita simpan lagi. Jangan lupa ya, ini kembang kandil.
dia bisa luluh. Karena dari kemarin beberapa santri kita yang datang, Gus Idris datang, dia brutal sekali. Alhamdulillah, saya tadi kok ingat bahwa saya harus membawa kambangan. Jalan. Kita nggak usah masuk ya. Kita nggak usah masuk. Biarkan kita lihat dari luar saja. Nah, kita intai dari luar saja ngapain dia. Karena apa? Kalau sampai tahu saya tidak membawa warga, dia pasti marah-marah. Kita intai aja. Ini aku pantau ya. Iya ya. Hati-hati waspada. Takutnya dia main tangan. Ada orangnya enggak? Ada Umi. Ngapain nih kelihatan nggak dari kamera? Berduaan Umi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masih keluarga kayak gitu. Umi itu laki-laki kan. Di depan Adi, coba di depan Adi. Astagfirullahaladzim. Memang bener Umi. Sudah cukup mungkin. Kita ayo cabut daripada keburu ketahuan. Ayo Umi. Aduh. Sebaiknya kita cepat pulang aja. Gak baik juga di lama-lama di sini. Saya akan memberikan informasi ke Gus Idris. Mungkin Gus Idris akan datang sendiri atau sama rombongan. Ini tadi saya hanya mengorek untuk datang ke sini. Apakah ada dia itu di rumah? Ternyata ada di rumah. Maka dari itu saya tidak bisa lama-lama, sahabat. Biarkan mereka yang ambil tindakan karena laki-laki sama laki-laki. Sahabat, yang laki-laki jadi-jadian kayak gini nih, kalau udah brutal, wah, tenaganya berlipat-lipat. Jadi dari situ, ayo Mas Vicky, kita secepatnya untuk pulang aja. Biar nggak lama-lama di sini ketahuan dia malah nanti berabe. Mungkin itu aja sahabat. Jangan lupa habis ini ikuti di channel Gus Idris Official. Karena Gus Idris yang akan datang ke sini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.